Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk sewa. Next slide, please. Ini merupakan kelompok 3 yang merupakan ada terdiri dari sudah yang dijelaskan sebagai berikut tersebut. Next. Ya, berikut isi dari presentasi kami. Yang pertama, ada pengertian akuntansi sewa. Yang kedua, ada penjelasan PSAK. Yang ketiga, ada proses sewa atau disebut juga pengakuan. Yang keempat, ada keuntungan dan kerugian leasing. Kelima, manfaat sewa. Kemudian, klasifikasi sewa. Dan yang terakhir merupakan contoh kasus dan perhitungan. Dan untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Gary. Dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi sewa. Sewa adalah sebuah perjanjian antara lessor yang menyewakan dan juga lessee yang sebagai penyewa. Dalam hal ini, lessor memberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu aset dalam periode waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Nah, terdapat dua klasifikasi nih dalam akuntansi sewa, yaitu dari lessee, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Perlakuan akuntansi atas sewa operasi adalah relatif sederhana. Beban rental atau rental expense dan akan dibebankan ke laba rugi saat pembayaran atau pada saat terhitung. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya Aldi dan juga Ivan. Pengertian PSAK. Next. PSAK 30 itu didefinisikan bahwa suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati, di mana terdapat elemen tanah dan bangunan dalam suatu perjanjian sewa perlu untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah, dengan mempertimbangkan sifat tanah yang memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. Hal ini tidak perlu dilakukan apabila hak atas properti yang diperoleh melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi sesuai dengan PSAK 30, di mana PSAK 30 revisi 2007 diterapkan dalam akuntansi untuk semua jenis sewa kecuali yang pertama itu ada sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui. Lalu yang kedua itu ada perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ivan. Selanjutnya mengenai PSAK 73, di mana sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal, khususnya untuk penyewa. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Terdapat dua pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk yang pertama sewa jangka pendek dan yang kedua sewa yang aset pendasarannya bernilai rendah. Sewa secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi sewa dalam PSAK 30 mengenai sewa untuk sewa. Dengan demikian, pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Akan tetapi, pesewa disyaratkan untuk memberikan pengungkapan tambahan tentang exposure risiko pesewa, khususnya tentang risiko nilai residual. Sewa diusulkan untuk berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang telah menerapkan PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdinand. Oke, PSAK 73 menggantikan yang pertama ada PSAK 30 sewa, kemudian ada ISAK 8
penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa. Kemudian ada ISAK 23, yaitu sewa operasi insentif. Kemudian ada ISAK 24, evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa. Dan ISAK 25, hak atas tanah. ISAK 25 dicabut karena IFRS 16 telah memberikan klarifikasi apakah kontrak tertentu yang tidak mengalihkan hak legal atas tanah merupakan transaksi sewa atau transaksi pembeli tanah. Hal ini relevan dalam konteks perlakuan akuntansi untuk hak atas tanah di Indonesia yang telah ada dalam ISAK 25 untuk mendorong program konvergensi ke IFRS standar. DSAK 1A1 mengakomodasi pengklarifikasian dalam IFRS 16 tersebut dalam dasar kesimpulan DE PSAK 73 paragraf DK 01 sampai DK 10 dan mengusulkan untuk mencabut ISAK 25. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afrida. Yang berikutnya itu ada proses sewa. Next. Berikut adalah subjek yang berkaitan satu sama lain dalam proses sewa. Jadi ada pihak-pihak yang tersangkut dalam perjanjian kontrak atau sewa, dapat juga disebut sebagai subjek dalam perjanjian sewa. Dan subjek-subjek tersebut terdiri dari lessor, lessee, kreditur atau lender, dan supplier. Lessor di sini tuh merupakan pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Lalu lessee merupakan pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan yang memiliki hak opsi. Jadi si lessee itu menyewa barangnya si lessor. Lalu yang berikutnya kan ada kreditur atau lender. Kreditur atau lender itu biasanya juga disebut sebagai debt holders atau loan partisipan. Biasanya tuh kreditur atau lender ini tuh merupakan bank atau lembaga keuangan negara lainnya. Berikutnya ada supplier. Supplier ini merupakan penjual atau pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan atau manufaktur yang berada di dalam negeri atau berada di luar negeri. Next. Berikutnya ada proses kegiatan sewa menyangkut pihak terkait tadi yang sudah dijelaskan. Jadi proses-prosesnya itu ada yang pertama, lessee itu bebas memilih dan menentukan aset serta harga dan supplier. Jadi si lessee ini dia kan yang mau nyewa barang, jadi dia berhak untuk memilih aset apa yang dia butuhkan, lalu supplier yang mana yang ingin dia tunjuk, yang ingin dia pakai barangnya. Jadi itu semuanya tergantung si lessee karena dia yang mau menyewa barang. Lalu setelah itu proses berikutnya, lessee mengisi form permohonan lessee dan dokumen yang dibutuhkan kepada lessor. Lalu yang ketiga, proses selanjutnya, lessor mengevaluasi kinerja serta kelayakan kredit lessee, serta memutuskan untuk memberikan fasilitas sewa dengan syarat dan kondisi yang disetujui. Jadi tadi kan yang nomor 2, si lessee mengisi form. Biasanya tuh di sini tuh ada si lessee, dia ada form kelayakan. Misalnya nanti si lessor tuh harus tahu, si lessee ini tuh biasanya dia bayar sewa tuh tepat waktu atau enggak. Kalau misalnya tepat waktu, nanti si lessor berhak memutuskan dia mau menyewakan barang atau enggak sama si lessee. Proses-proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ci Elfrida. Terima kasih Skolastika. Sebelumnya Kevin, boleh kembali? Slide sebelumnya. Ya, baik. Benar kan saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Skolastika. Yang keempat, sudah ada tanda tangan kontrak tentunya dengan adanya perjanjian. Yang kelima, perjanjian pembelian aset oleh lessor dan supplier. Yang keenam, supplier menginginkan aset yang akan disewakan pada lessee. Yang ketujuh, supplier memberikan surat pemindahan kepemilikan kepada lessor. Yang kedelapan, lessor membayar aset yang akan disewa pada supplier. Yang kesembilan, lessee membayar sewa periodik sesuai jadwal perjanjian yang sudah ditandatangani. Next. Baik, dalam proses ini, koperasi penyewa membukukan sebagai sewa finansial. Yang kedua, pembukuan operasi dilakukan jika memenuhi 2 syarat berikut ini. Yang pertama, berjangka pendek atau di bawah 12 bulan. Yang kedua, bernilai rendah, misalkan
seperti sewa laptop atau HP yang seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jevinka. Silakan, Jevinka. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari sewa. Next, yang pertama ada keuntungan dari sewa. Yang pertama ada unsur fleksibilitas. Unsur fleksibilitas dalam sewa dapat dirasakan khususnya dalam hal dokumentasi, kolateral, struktur kontak, besar dan jangka waktu, pembayaran cicilan oleh lease, nilai residu, dan adanya hak opsi. Yang kedua ada biaya relatif lebih murah. Biaya relatif lebih murah karena sistem pada sewa lebih sederhana. Biaya yang termasuk dalam biaya yang relatif murah adalah konsultan fee, pengadaan dan pemasangan barang, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, penghematan pajak. Dengan menggunakan sewa, dapat menghemat biaya pajak. Yang keempat, ada pengaturan yang tidak rumit. Pengaturan tidak rumit karena tidak seperti pengaturan terhadap kredit bank. Hal ini sangat menguntungkan bagi lessor karena perusahaan pembiayaan tidak perlu harus melaksanakan banyak hal untuk kewajiban yang dilakukan oleh bank. Yang kelima ada kriteria yang lebih longgar, mengingat pemberian fasilitas leasing jauh lebih aman bagi lessor karena setiap saat barang modal dapat dijual dengan perhitungan harga tidak lebih rendah dari sisa hutang lease. Yang keenam ada pemutusan kontrak oleh leasing oleh lease. Sering didapati bahwa dalam kontrak lease diberikan hak yang begitu mudah bagi lease untuk memutuskan kontrak di tengah jalan, karena sering juga barang modal dapat dijual kapan saja oleh lessor. Yang ketujuh, ada pembukuan yang lebih mudah. Dari segi pembukuan, lease jauh lebih mudah dan menguntungkan bagi perusahaan lease. Bahkan cukup reasonable pula jika di transaksi lease dimasukkan sebagai pembiayaan secara off-balance sheet. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian dari leasing. Dibandingkan dengan transaksi lain, lease memiliki biaya bunga yang lebih tinggi. Akibatnya dari lease juga memperoleh biaya dari bank. Maka pada prinsipnya keberadaan leaser hanyalah sebagai perantara. Yang pastinya leaser juga mendapatkan keuntungan margin tertentu. Konsekuensinya perhitungan bunga ataupun kompensasi terhadap bunga dalam transaksi leasing akan lebih tinggi. Yang kedua, biaya marginal lebih tinggi. Bisa saja biaya yang sebenarnya marginal menjadi tinggi jika biaya tersebut tidak ditekan secara hati-hati oleh lessor. Yang ketiga, ada kurangnya perlindungan hukum. Karena leasing termasuk bisnis yang loosely regulated, maka tidak seperti sektor perbankan, perlindungannya pun lebih sederhana dan sebatas itikat baik dari masing-masing pihak, dan semuanya dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian lease. Yang keempat, proses eksekusi leasing macet dan sulit. Tidak ada prosedur khusus yang terdapat eksekusi leasing yang macet pembayaran cicilannya. Karena itu, jika ada sengketa, harus dilalui melalui pengadilan yang dengan prosedur yang biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Ya. Untuk manfaat sewa, next. Transaksi sewa merupakan sarana untuk memperoleh aset atau hak menggunakan aset selain dengan pembelian. Untuk manfaat sewa dibandingkan dengan melakukan transaksi pembelian. Next, dari pihak lessee dan lessor. Untuk dari pihak lessee, yang pertama adalah biaya lebih murah, yang kedua terhindar dari resiko kepemilikan, yang ketiga sewa lebih fleksibel. Untuk lessor, yang pertama penjualan meningkat, dua menjaga hubungan bisnis dengan lessee, yang ketiga yaitu menahan nilai residu aset. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Suster Lydia. Terima kasih Jessica. Untuk pada bagian ke-6 ada klasifikasi sewa. Next please. Yang terdiri dari 3 bagian, yaitu lease, sewa pembiayaan, dan juga sewa operasi. Mari kita lihat pada bagian pertama, lease. Next, please. Lease atau sewa, di mana sewa pembiayaan di sini sebagai sewa yang mengalihkan secara substansial berupa resiko dan manfaat, sehingga
hak miliknya pada akhirnya dapat dialihkan atau juga dapat tidak dialihkan. Lalu yang ketiga ada sewa operasi atau operating lease, adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial. Berarti dia berseberangan dengan sewa pembiayaan di mana seluruh resiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset lalu pada berikutnya kita lihat dari Financial Accounting Standard Board dalam statement nomor 13, yaitu pada accounting for leases, membagi lease dalam 2 grup, yaitu kapitalis, di mana kapitalis sendiri akan mengalihkan sewa kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir periode. Lalu yang berikut ada hak opsi yang diberikan kepada lisi untuk membeli atau menolak lease aset setelah habis masa kontrak, yang biasanya dinilai berdasarkan besarnya residu. Lalu yang berikut ada jangka waktu sewa yang sama dengan 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomis properti yang disewakan. Berikutnya ada present value di awal pembiayaan minimum pada periode tertentu belum termasuk biaya asuransi, pemeliharaan dan pajak yang dibayar oleh lessor sama atau melebihi 90% dari nilai wajar dari properti lisi ke lessor. Next. Setelah kita melihat ada kriteria di atas, terdapat istilah lain yang perlu dijelaskan, yaitu ada lease term, di mana merupakan sewa dengan jangka waktu yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Lalu ada bargain purchase option, di mana hak opsi yang diberikan kepada lisi untuk membeli atau menolak lease aset setelah habis masa kontrak yang biasanya dinilai sebesar residu. Lalu ada executory cost, yaitu biaya yang terjadi pada lessor selama masa lease. Misalnya seperti biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan pajak. Di sini umumnya executory cost itu ditanggung oleh lisi, dibayar kepada lessor secara periodik bersamaan dengan pembayaran berkala yang merupakan periodic cost. Lalu ada bargain renewal option, yaitu hak pilih atau hak opsi yang diberikan kepada lisi untuk memperbaharui lease dengan pembayaran sewa yang lebih rendah daripada sewa wajar yang ditaksir untuk biaya yang bersangkutan pada saat hak pilih tersebut digunakan dan penggunaan hak pilih tersebut dijamin secara layak. Bentuk berikut akan dilanjutkan oleh Penona. Selanjutnya yaitu ada estimated residual value of leased property, yang berupa taksiran nilai wajar aktiva yang di-lease pada masa akhir lease, biasanya sebesar 10% dari harga pembelian. Yang keenam yaitu ada fair value of leased property, yang merupakan taksiran nilai wajar aktiva yang dapat dijual atas dasar transaksi yang normal di antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau biasa disebut arm's length transaction. Yang ketujuh yaitu ada estimated economic life of leased property, yang merupakan taksiran umur ekonomis dari barang yang dapat digunakan oleh satu atau lebih pemakai atau user dengan pemeliharaan atau perbaikan dan dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditentukan pada tanggal penandatanganan kontrak leasing. Next. Berikutnya yaitu ada operating lease, yang merupakan jangka waktu periode sewa lebih singkat daripada umur ekonomis propertinya. Dan yang kedua, lisi tidak memiliki hak beli apabila masa kontrak sudah berakhir sehingga tidak adanya perpindahan barang. Dan yang terakhir, dapat dibatalkan sewaktu-waktu sebelum masa berakhirnya kontrak oleh pihak lisi. Next. Dan berikutnya terdapat 4 klasifikasi dari sudut pandang lessor. Di antaranya yaitu yang pertama self-type leases,
termasuk dalam financial lease, dan dalam hal ini penyewa memiliki nilai yang berbeda dengan biaya yang ditanggung oleh lessor. Yang kedua yaitu direct financing leases, termasuk financial leasing yang dibiayai langsung oleh lessor. Metode ini sering disebut full payout leasing, yaitu menunjukkan bahwa lessor membiayai sepenuhnya 100% dari lease properti yang bersangkutan. Next. Yang ketiga yaitu leverage leases. Terdapat 3 pihak yaitu lessor dan lessee, dan ada pula credit provider atau debt participan yang membiayai sebagian besar lease property. Dalam hal ini, si lessee mempunyai equipment dan melakukan penawaran harga sama halnya dengan non-leverage leases. Dan yang keempat yaitu operating lease. Operating lease adalah suatu kontrak di mana barang lease-nya tidak diamortisasi sampai habis selama primary lease period dan lessor tidak mengharapkan profit, tetapi mengharapkan adanya recovery dari hasil penjualan barang atau dengan menyewakan kembali barang itu kepada pihak berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin dan Rian. Oke, selanjutnya pada bagian 7, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari leasing. Contoh kasusnya yang pertama itu perusahaan A memiliki sebuah peralatan dengan nilai pasar $10.000 dan perkiraan masa manfaat selama 5 tahun. Perusahaan B ingin memperoleh peralatan tersebut. Perusahaan B dapat meminjam $10.000 dari bank dengan bunga 10%. Pembayaran pokok dan bunga akan menjadi 5 kali angsuran tahunan yang setara dengan $2.638. Sebagai alternatif, perusahaan B dapat menyewa peralatan dari perusahaan A selama 5 tahun dan melakukan pembayaran sewa 5 tahunan sebesar $2.638. Perusahaan B masih akan menggunakan peralatan tersebut selama 5 tahun dan masih akan melakukan pembayaran sebesar $2.638 per tahun. Perbedaan utama adalah bahwa sekarang perusahaan A tidak hanya menjual peralatan, tapi juga menggantikan bank dalam memberikan pembiayaan. Oke, ini contoh perhitungan kompleksnya. Dari contohnya, perusahaan B melakukan kontrak leasing atas sebuah peralatan dengan perusahaan A. Dengan leasing tahunan sebesar 60 juta dan lama periode selama 6 tahun. Dan interest rate sebesar 12% implicitnya dan incremental interest rate 14%. Dan umur ekonomis peralatan tersebut adalah 8 tahun. Oke, untuk perhitungan berikutnya akan diajukan oleh teman saya, Rian. Oke, terima kasih. Ya, disesuaikan dengan soal, bisa diketahui si lessee adalah B, si A itu merupakan lessor. Bisa kita ketahui si lessee ini yang menyewa, si lessor tersebut yang menyewa. Di sini sudah dijelaskan rumus untuk harga pasar, yaitu sama dengan pokok ditambahkan dengan PVAF dengan juga dikalikan pokok ditambahkan PFIN dengan 2 GRF. Berarti ya sama dengan jika kita sesuaikan harganya sama dengan 52.500.000 ditambah dengan 3,6048 dikalikan lagi dengan 52.500.000 ditambahkan dengan 0,5066 yang bisa dihasilkan harga pasar tersebut senilai 265 juta rupiah. Next slide. Ini merupakan schedule dari lease payment. Dimulai dari 265 juta rupiah yang akan dikurangi lagi dengan berapa payment sehingga GRF-nya dihasilkan 0 di bagian OUCL. Next slide. Berikut ini adalah jurnal umum untuk pencatatan khusus bagian lessee. Di sini sudah dijelaskan untuk tanggal 1 Januari sampai 31 Desember yang akan dimulai dari
lease equipment pada obligation under capital lease yang pada dimulainya sebesar 265 juta rupiah. Kemudian pembayarannya yang ada di bagian berikutnya yaitu obligation under capital lease dengan lease expense pada cash yang ditotalkan senilai 60 juta rupiah. Jadi pada akhirnya yang bagian obligation under capital lease digabungkan dengan interest expense juga digabungkan dengan prepaid executory cost dengan cash yang menghasilkan 60 juta rupiah. Juga ada amortisasi biaya amortisasi pada lease equipment dengan amortisasi yang terakumulasi senilai 36.518.292 rupiah. Di catatannya tidak ada AJP bunga. Hal itu dikarenakan bunga sudah dibayar di akhir periode atau kita sebutnya 31 Desember. Lanjut. Setelah itu, pada tahun berikutnya, kita mulai lagi di executory cost pada prepaid executory cost dengan harganya 7,5 juta. Dimulai lagi juga pada 31 Desember 2015. Tercatat juga obligation under capital lease digabungkan dengan interest expense dengan prepaid executory cost pada cash. Tetapi angkanya sudah berbeda. Senilai Rp82.260.000. Amortisasi expense-nya juga tetap sama, ya senilai Rp36.518.292. Ini juga tidak ada AJP bunga. Next slide. Pada tahun berikutnya, executory cost-nya tetap sama senilai 7,5 juta rupiah. Akan tetapi ada equipment di sini yang tercatat senilai 179.937.088 rupiah. Juga obligation under capital lease juga digabung dengan interest expense, accumulated amortization lease pada lease equipment digabungkan dengan cash. Next slide. Di sini untuk bagian lessor dicatatlah pertama ada lease payment receivable dengan equipment purchase for lease senilai 265 juta rupiah. Yang berikutnya ada cash pada executory cost digabungkan dengan lease payment receivable jadi 60 juta rupiah. Terdapat juga di zona bawahnya yaitu cash pada deferred executory cost digabungkan dengan lease payment receivable dengan interest revenue. Kinerjanya hampir sama seperti kita melakukan pencatatan pada leasing. Tetapi bedanya ini merupakan sebagai lessor. Kitalah lessor itu. Anggapan seperti itu. Di sini juga tidak ada AJP bunga karena hal tersebut sudah diterima pada akhir periode atau kita sebutnya 31 Desember. Next. Pada berikutnya juga sama, yaitu nilainya sebesar 7,5 juta, tetapi jurnalnya deferred executory cost pada executory cost. Pada berikutnya ada cash pada deferred executory cost, lease payment receivable, juga interest revenue. Akan tetapi di sini tidak ada AJP bunga karena tersebut sudah diterima pada akhir periode. Yang berikutnya ada deferred executory cost pada executory cost senilai 7,5 juta. Next slide. Sekian presentasi dari kami. Kami harap Anda suka pada presentasi kami. Terima kasih. Thank you semuanya. Semuanya. you. Bye-bye.